Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 149 Industri Ringan Uni Soviet. Di malam hari, Feng Yu meninggalkan kamp dengan kendaraan militer. Tapi kali ini, dia telah memberitahu panitia penyelenggara, kalau dia membuat masalah di SMA ketiga lagi. Meskipun Feng Yu memutuskan untuk tidak minum hari itu, pada akhirnya, dia mabuk dan dibawa ke hotel lagi. Itu karena semua rekan bisnis Kirilenko telah tiba. Militer Ukraina yang kuat 2 dan mitra generasi telah mendapatkan jumlah yang cukup besar ketika Feng Yu membeli semua truk usang terakhir kali. Bagaimana mungkin dia tidak bersulang dengan Feng Yu? Setelah beberapa putaran memanggang, Feng Yu mabuk lagi. Namun, Feng Yu tidak melupakan tujuannya datang ke Uni Soviet. Ketika mereka baru saja mulai minum, Feng Yu memberitahu mitra Ukraina apa yang ingin dia beli. Sementara, keluarga Ukraina ini masih lebih kuat dari Kirilenko. Ini adalah fakta yang bahkan Kirilenko sendiri akui. Saat makan malam, Feng Yu mendapat banyak informasi. Misalnya, Uni Soviet masih kuat dalam industri manufaktur. Namun, Uni Soviet lebih menekankan pada produksi militer, industri ringan tidak berjalan dengan baik. Terjadi ketidakseimbangan di sektor ini. Meskipun ada banyak sumber daya, tidak banyak perdagangan untuk mendorong ekonomi, menciptakan penurunan drastis dalam standar hidup warga sipil. Banyak teknologi dikembangkan, tetapi tidak ada dana yang cukup untuk memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Hal ini menciptakan ketimpangan keterampilan antara para ahli dan pekerja biasa. Standar pekerja rata-rata lebih buruk daripada Cina. Kemampuan industri Uni Soviet sempat merosot dari salah satu negara industri papan atas dunia disalip oleh beberapa negara Eropa, seperti Jerman Barat. Itu karena alasan yang sama. Ada fasilitas penelitian canggih dengan teknologi canggih, tetapi dana tidak mencukupi. Juga, banyak ilmuwan yang dibeli ke Uni Soviet telah kembali ke Jerman Barat. Ini karena rumor bahwa Jerman Barat dan Timur akan segera bersatu. Feng Yu menebak alasan mengapa begitu banyak ilmuwan Jerman Barat diizinkan kembali. Sekarang, Jerman Barat dianggap dijajah oleh Uni Soviet dan kemampuan teknologi mereka dibagi oleh Uni Soviet. Negara yang paling diuntungkan adalah Rusia. Para ilmuwan yang diizinkan kembali kebanyakan adalah orang-orang tua yang tidak mampu lagi berkontribusi pada Uni Soviet. Uni Soviet tidak mau mengurus orang-orang ini, dan orang-orang yang cakap itu kemungkinan besar masih di bawah kendali Uni Soviet. Feng Yu memandang Soviet yang bangga ini dan menghela nafas dalam hatinya. Setelah Jerman Timur dan Jerman Barat bersatu, Uni Soviet akan mulai runtuh. Dalam sejarah kehidupan sebelumnya, negara pertama akan meninggalkan Uni Soviet pada Maret tahun depan. Saat itulah orang panik dan berusaha mendapatkan yang terbaik untuk diri mereka sendiri. Itu akan menjadi kesempatan terbaik bagi Feng Yu. Dia bisa mengimpor industri berat dan bahkan mesin dan teknologi industri militer kembali ke China. Bahkan pesawat dan meriam semuanya mungkin. Untungnya, Kirilenko tidak berbagi kamar dengan Feng Yu malam itu. Jika tidak, dia akan mendengar Feng Yu berteriak tentang membeli semua pabrik Uni Soviet. Pada hari itu, Kam mengajarkan tentang seni. Feng Yu, yang tidak tertarik pada seni, hanya bermalas-malasan dan di malam hari, dia mengajukan cuti dan meninggalkan kamp. Wen Dongjun dan siswa serta guru lainnya sudah terbiasa dengan Feng Yu yang meninggalkan kamp pada malam hari. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, jadi mereka membiarkan Feng Yu melakukan apapun yang dia suka. Selanjutnya, 3 profesor tersebut diisyaratkan oleh Zhang Ruiqiang bahwa mereka mendapat kesempatan untuk mengunjungi fasilitas penelitian Universitas Moskow karena pengaruh keluarga Feng Yu. Jadi, para profesor juga menutup mata terhadap perilaku Feng Yu. Mereka sedikit tidak senang dengan Feng Yu karena Feng Yu memiliki latar belakang keluarga yang baik tetapi tidak memanfaatkannya sepenuhnya dalam studinya. Awalnya, mereka ingin merekrut Feng Yu ke Universitas Teknologi, tetapi sekarang, mereka berubah pikiran. Merekomendasikan siswa seperti itu ke universitas mereka akan sangat memalukan. Malam itu, Feng Yu melakukan tur di sebuah pabrik televisi. Setelah berjalan di sekitar bengkel pabrik, Feng Yu merasa kecewa. Ini adalah pabrik televisi terbesar di Uni Soviet. Televisi jelek yang diproduksi oleh pabrik ini tidak akan laku di China. Feng Yu memandang Kirilenko dengan sedih, "Kakaki,
Apakah kamu bercanda denganku? Ini adalah pabrik televisi terbesar di Uni Soviet. Fasilitas di sini lebih buruk daripada pabrik di China. Feng Yu tidak tahu bahwa pada saat itu, negara produsen televisi papan atas dunia adalah Jepang, diikuti oleh AS dan kemudian Cina. Uni Soviet berada di peringkat 4 di belakang Cina. Dia mengira bahwa produsen televisi Uni Soviet adalah yang terbaik di dunia. Bahkan setelah tahun 2000, di Rusia, masih ada jutaan televisi hitam putih, dan televisi berwarna, yang diproduksi pada tahun 70-an dan 80-an, yang digunakan. Belakangan, pasarnya direbut oleh perusahaan Jepang seperti Sony dan Panasonic. Adapun merek televisi domestik Rusia, mereka membeli suku cadang dari China dan merakitnya di pabrik milik negara di dekat Moskow. Kirilenko merasa malu, pabrik ini benar-benar pabrik produksi televisi terbesar di Uni Soviet. Karena Anda tidak tertarik dengan mesin produksi di sini, maka Anda harus tertarik dengan teknologinya. Mereka memiliki teknologi gambar yang jelas yang dapat digunakan untuk layar yang lebih besar. Feng Yu melihat apa yang disebut teknologi gambar jernih. Ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Jepang. Tidak ada banyak perbedaan dengan teknologi China. Tidak ada keuntungan yang dihasilkan dari teknologi ini. Feng Yu menyerah pada pabrik pertama dan Kirilenko kecewa. Dia telah kehilangan komisinya, dan dia menemukan bahwa Feng Yu tidak membeli segalanya. Feng Yu hanya menginginkan teknologi atau mesin yang lebih maju dari China. Tetapi tungku listrik berdaya tinggi yang diinginkan Feng Yu, tidak dapat dibeli dengan murah. Meskipun Uni Soviet telah berubah dari ekonomi terencana ke ekonomi pasar dan pabrik-pabrik milik negara diizinkan untuk mengelola keuangan mereka sendiri, mesin-mesin yang digunakan untuk keperluan militer masih belum tersedia dengan mudah. Haruskah dia membawa Feng Yu mengunjungi pabrik sepeda motor? Mungkin dia harus membawa Feng Yu ke pabrik tekstil terlebih dahulu. Keesokan harinya, Feng Yu mengunjungi pabrik tekstil yang memiliki mesin yang tidak terlalu tua. Pabrik tekstil juga memiliki beberapa teknologi, tetapi tidak lebih maju dari Cina. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Cina mengejar ketinggalan dengan industri ringan Uni Soviet. China seharusnya bisa menyalip Uni Soviet dalam 8-10 tahun. Namun, Feng Yu masih memesan jalur produksi 1987 dari pabrik tekstil. Mesin, usang, ini terlalu murah. Meskipun teknologinya tidak lebih maju dari China, Feng Yu masih bisa menghasilkan uang karena biayanya kurang dari setengah harga dibandingkan dengan China. Pabrik tekstil Kota Bing ingin membeli jalur produksi baru, dan Feng Yu dapat menjualnya kepada mereka. Ini dianggap sebagai kontribusi untuk tanah airnya. Tentu saja, Feng Yu masih akan mendapat untung dari kesepakatan ini. 20% keuntungan harus baik-baik saja. Beberapa hari berikutnya, Feng Yu pergi berbelanja di pabrik industri ringan di sekitar Moskow. Dia membeli mesin murah dan teknologi canggih dengan harga murah. Perjalanan ini, Feng Yu hanya menghabiskan sekitar 1 juta rubel, dan dia bisa menjual semua ini setidaknya dengan 3 juta rubel di Tiongkok. Keuntungannya lebih dari 2 kali lipat. Bab 150 guru aneh dari Tiongkok. Kemah musim panas 2 hari ini mengunjungi Museum Universitas Moskow, kebun raya, gereja, teater, stadion, del. Ini semua sejalan dengan seni. Feng Yu tidak tertarik dengan semua tempat ini. Dia akan memiliki banyak kesempatan untuk mengunjungi tempat-tempat ini di masa depan. Dia perlu fokus untuk mengunjungi pabrik-pabrik Uni Soviet. Namun, dia sudah mengunjungi semua pabrik di dekat Moskow. Pabrik-pabrik yang tersisa berada di luar batas untuk Feng Yu karena Kirilenko tidak memiliki wewenang untuk membawa Feng Yu ke sana, atau terlalu jauh, dan mereka tidak punya cukup waktu. Feng Yu dengan menyesal menyatakan bahwa dia masih memiliki beberapa juta rubel tersisa dan tidak tahu apa yang harus dibelanjakan. Kirilenko mendengar ini, dan matanya berbinar. Dia berdiskusi dengan yang lain dan memutuskan untuk memenuhi keinginan Feng Yu untuk memiliki lini produksi sepeda motor dan teknologi terkait. Dia akan menjual Feng Yu setidaknya 1 jalur produksi. Melihat Kirilenko mendapat petunjuknya, Feng Yu kembali ke kamp untuk menunggu kabar. Hari ini, para siswa dari perkemahan musim panas akan mengunjungi planetarium. Ada banyak peralatan berteknologi tinggi yang digunakan untuk mengamati bintang-bintang. Itu lebih terang dari peralatan yang digunakan di Cina. Bahkan 3 profesor tersebut menanyakan detail spesifikasi dan data setelah mereka menggunakan peralatan tersebut. Dengan Feng Yu dan bantuan siswa lainnya,
mereka mengumpulkan satu set data singkat. Ketiga profesor itu bukan ahli dalam astrologi dan tidak tahu apakah data ini digunakan. Tetapi mereka sedang dalam misi, dan mereka menulis semuanya di buku catatan. Ketika mereka kembali ke universitas mereka, mereka dapat menyebarkannya ke profesor lain. Sebagian dari data yang mereka dapatkan dari kunjungan ini kemudian ditemukan cukup berguna dengan diperiksa oleh profesor lain. Itu telah menyelamatkan mereka dari penelitian selama bertahun-tahun. Di Institut Fisika Nuklir, 3 profesor menjadi perhatian yang luar biasa. Mereka terdaftar sebagai guru fisika, guru kimia, dan guru moral masing-masing, tetapi mereka sebenarnya adalah profesor fisika nuklir, profesor kimia, dan profesor mekanik di Universitas Teknologi. Ketika pengetahuan di bidang tertentu mencapai tingkat tertentu, banyak fondasi dasar yang saling terkait. Dengan demikian, banyak ilmuwan terkenal adalah ahli di berbagai bidang. Ketiga profesor itu selalu berkerumun di depan para mahasiswa, menatap peralatan eksperimen. Penelitian ini dapat digunakan untuk energi bahkan dalam produksi reaktor nuklir. Ini penting dan harus diingat. Itu penelitian untuk mekanika fluida, dan teori ini bisa diterapkan pada penerbangan dan navigasi laut. Ini juga penting dan harus dihafal. Itu tipe baru struktur bangunan. Itu belum muncul di Cina. Ini harus dihafal juga, dan pada malam hari mereka akan mentransfernya ke dalam buku catatan untuk penelitian mereka di universitas mereka. Kelakuan 3 profesor itu aneh dan terus bertanya-tanya. Namun, orang-orang Soviet yang bangga berpikir bahwa mereka hanya terkejut dengan kecanggihan teknologi Uni Soviet dan itu normal. Seharusnya tidak banyak orang di dunia ini yang tidak akan terkejut dengan teknologi mereka. Para siswa dari tim dari negara lain semuanya berdiri di depan guru mereka berdasarkan tinggi badan mereka. Yang paling pendek di depan dan paling tinggi di belakang. Hanya sekolah menengah ketiga kota Bing yang berbeda dari yang lain, di mana para guru berdiri di depan, dan para siswa berada di belakang. Ini menciptakan banyak tatapan aneh dari para guru dari negara lain. Guru-guru dari China ini aneh. Wen Dongjun juga mencoba meremas ke depan untuk melihat lebih baik. Tapi Feng Yu menariknya kembali. Wen Dongjun melihat sekeliling dan melihat siswa dari sekolah lain sedang menatapnya. Dia mengira itu karena dia tidak mengantri, dan telah mempermalukan sekolahnya. Jadi, dia hanya berdiri di belakang. Bagaimanapun, bahkan jika dia berdiri di depan dan memiliki pandangan yang jelas tentang apa yang sedang terjadi, dia juga tidak akan bisa mengerti. Sedangkan untuk siswa SMA 3 lainnya, mereka juga tidak berusaha untuk tampil di depan para guru. Mereka tidak peduli jika mereka tidak bisa mendapatkan pandangan yang jelas, karena mereka toh tidak memahaminya. Fasilitas penelitian dan laboratorium terlalu besar, dan ini adalah pertama kalinya Universitas Moskow mengizinkan orang luar masuk. Awalnya, pihak penyelenggara tidak mengizinkan para siswa untuk mengunjungi tempat-tempat penting tersebut. Selain itu, tema perkemahan musim panas ini adalah seni. Tetapi atasan mereka telah memberi mereka instruksi untuk membawa para siswa ke sana untuk berkunjung, dengan alasan bahwa ini adalah kesempatan untuk menarik para siswa ini ke Universitas Moskow. Ini untuk universitas dan Uni Soviet untuk menarik bakat. Karena sekolah telah memberi mereka instruksi, mengapa mereka menolak? Namun biasanya, wisata fasilitas penelitian berada di area eksterior dan tidak menuju ke area inti. Mengapa para petinggi mengizinkan para siswa ini ke area inti di mana ada banyak informasi rahasia? Pemimpin universitas mengatakan bahwa meskipun ada informasi rahasia tetapi ini semua adalah mahasiswa seni. Mereka tidak akan memahami teori di baliknya. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi para siswa ini untuk menyebarkan berita tentang betapa hebatnya Universitas Moskow. Tidak masalah jika para siswa ini mendekati data rahasia. Bahkan jika mereka memberi siswa data itu, mereka juga tidak akan mengerti. Bahkan jika mereka menghabiskan setengah jam untuk menghafal rumus, mereka akan melupakannya 5 menit setelah meninggalkan tempat itu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Feng Yu telah mencoba yang terbaik, dan sekarang terserah pada profesor. 3 profesor ini dipilih dari Universitas Teknologi, dan mereka ahli di bidangnya. Mereka memiliki ingatan yang baik, dan terserah mereka berapa banyak yang bisa mereka ingat. Feng Yu tidak bisa membantu banyak dalam aspek ini. Dia dan Wen Dongjun mencoba membantu dengan menghafal beberapa formula, tetapi mereka lupa semuanya begitu mereka tiba di asrama. Selama 4 hari berturut-turut,
mereka berkeliling ke berbagai fasilitas penelitian dan laboratorium. Perkemahan musim panas ini juga berakhir. Keesokan harinya, ada pesta perpisahan, dan semua tim akan kembali ke negara masing-masing sehari setelah pesta. Sekitar pukul 12:30 malam, Feng Yu dan siswa lainnya masih berada di kamar masing-masing, menuliskan apapun yang dapat mereka ingat dari tur tersebut. 3 profesor telah menginstruksikan mereka untuk menuliskan apapun yang dapat mereka ingat. Para siswa akan menggunakan pena warna yang berbeda untuk informasi yang tidak pasti. Wen Dongjun ingin menulis omong kosong, tetapi karena ada instruksi dari para profesor, dia melepaskan ide ini. Dia mengatakan kepada para profesor bahwa dia tidak ingat apa-apa. Feng Yu menuliskan beberapa data yang dia ingat. Ingatannya bagus dalam kehidupan ini, tetapi dia tidak yakin apakah data yang dia ingat berguna bagi para profesor. Bagaimanapun, ini terserah pada para profesor untuk memutuskan. Siswa lainnya juga menuliskan semua yang mereka ingat. Feng Yu melirik hal yang ditulis oleh siswa lain dan menemukan bahwa itu sebagian besar adalah hal yang tidak berguna. Bahkan ada seorang mahasiswa yang memiliki daftar nama ilmuwan Soviet yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi universitas. Feng Yu tidak mengerti mengapa siswa ini menghafal nama-nama itu. Feng Yu dapat yakin bahwa nama-nama ini tidak berguna bagi para profesor. Para ilmuwan dalam daftar kemungkinan besar sudah mati atau masih bekerja di beberapa pusat penelitian rahasia. China tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memburu mereka. Selain itu, 3 profesor tersebut harus dapat mengetahui nama-nama ilmuwan tersebut dengan mudah, dan ini tidak dianggap sebagai informasi yang berharga. Namun, ada satu siswa yang mengejutkan Feng Yu. Feng Yu merasa bahwa ingatannya dianggap sangat baik dalam kehidupan ini, tetapi Liu Kun, siswa terbaik di sekolah menengah ketiga, lebih baik darinya. Liu Kun sebenarnya telah menghafal banyak data dan dipuji oleh 3 profesor. Setelah 3 profesor menyimpan data dengan hati-hati di bagasi mereka, para siswa pergi tidur. Semua siswa memikirkan pesta perpisahan kecuali Feng Yu. Dia percaya bahwa sudah waktunya bagi Kirilenko untuk kembali kepadanya dalam pembelian lini produksi sepeda motor. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.